Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM 20020101084, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas UKOM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi filsafat pendidikan. Adapun pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek pendidikan, termasuk tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan juga membahas teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat pendidik, pengalaman, dan kajian tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi tujuan dan cita-cita pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai pendidikan, teori pengetahuan, hubungan pendidikan dengan berbagai bidang kehidupan nasional, hubungan pendidikan dengan berbagai komponen sistem pendidikan. Adapun peran filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Peran filsafat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, membantu merumuskan tujuan kurikulum yang ingin dicapai dan merumuskan kebijakan pendidikan. Kedua, membantu memilih metode belajar. Yang ketiga, membantu menentukan isi kurikulum atau materi yang harus diajarkan dalam kurikulum. Yang keempat, membantu menentukan bagaimana menilai keberhasilan pendidikan. Adapun peran filsafat dalam pemerintahan, yaitu kebijakan pemerintahan yang dilandasi oleh filsafat pendidikan. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis peserta didik, yang sejalan dengan aliran filsafat pendidikan, progresivisme dan konstruktivisme. Yang kedua, pendidikan inklusif. Kebijakan ini dilandasi oleh filsafat humanisme dan rekonstruktivisme dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Perbandingan antara filsafat pendidikan progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruktivisme. Adapun filsafat pendidikan progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan modern yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman dan kemandirian. Aliran ini bertujuan untuk mengubah praktik pendidikan yang terkesan otoritas menjadi lebih demokratis dan menghargai potensi anak. Adapun filsafat pendidikan esensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran ini juga berpendapat bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama. Adapun filsafat pendidikan perennialisme adalah aliran yang berlandaskan keyakinan bahwa pengetahuan yang didapat dari waktu ke waktu harus menjadi dasar pendidikan seseorang. Aliran ini menekankan
menekankan pada kebenaran, keabadian, dan keindahan warisan budaya. Adapun filsafat pendidikan konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap lebih efektif dan bermakna ketika siswa dapat berinteraksi dengan masalah atau konsep. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.